Untungnya sing takon Mas Salman, cara aku sing takon. Bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajeng tanglet nih kita. Nggih. Jadi kula isin tangleten mriki tasih pemula banget kula. Loh. Justru malah sing marai pemula ngeten iki sing kepenak, Mas. Asli saestu. Saking pemulane kula dereng ngertos suara mono kali stereo. Seberapa penting sih mengetahui suara mono dan stereo? Sing kedua nih, panjang kabel speaker itu berapa meter idealnya? Oh ngeten nggih. Dan besar ukurannya. Oh ngeten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalih Mas sinten wau? Aliafi. Oh nggih. Nah, niki lho. Niki sing lagi rame bareng nggih wis model ngeten iki. Aja disauri sik. Stereo. Kabel speaker. Enak ya kabel speaker ya. Kabel speaker saya. Stereo Panjang nanti. kabel speaker itu ideal penentuan dari pabrik. Kabel yang benar-benar standar memiliki standarisasi yang bagus itu maksimal panjang kabel itu 12 meter. Maksimal. Untuk penggunaan di three-way mulai low sampai ke high itu kita bisa menggunakan ukuran 2,5 mili. Sedangkan untuk subwoofer sebisa mungkin kita gunakan untuk ukuran 4 mili. Akan tetapi niku rumuse pabrik. Sedangkan pabrik kan mboten mikir wong Indonesia niki to sing kerja niki. Nanti ngoten niku nggih kadang nggih perlu dipikir, kadang nggih gak. Yang penting pondasinya tahu. Oh kabel niki sakjane kudune maksimale sakmene. Tapi nggih ngapunten ya berhubung niki keadaan yang memaksa. Niki kudu duwowo powere kersane ten mriki. Oleh mboten napa-napa. Mungkin takon lah, ndak ada penyusutan. Nggih ada. Tapi penyusutan itu kan bukan berarti kayak terus suarane entek mboten muni. Nggih, bener nggih. Pokoknya yang penting itu tahu pondasi benernya supaya apa? Setidaknya kalau panjang kabel itu berlebih, setidaknya untuk pemilihan kriteria kabel itu kita tahu. Oh, kabel seperti ini bagusnya saya taruh untuk ini. Kabel yang seperti ini bagusnya untuk ini. Karena konduktor kabel itu kembali lagi berbeda-beda. Jenis dari bahan sendiri pun berbeda. Mulai dari koper atau tembaga, koper keled aluminium. Aluminium yang berlapis tembaga dengan aluminium sendiri itu beda-beda. Dan itu membawa karakteristik suara yang berbeda-beda juga. Rata-rata kalau koper atau tembaga murni itu suaranya jauh lebih low kesap. Tapi untuk yang jauh bright atau ibaratnya luwih ricis nih kok, itu rata-rata bahannya memang berbahan campuran. Di situ memang ada kadar aluminium. Itu untuk kabel speaker dan penggunaannya. Jadi yang baku kabel speaker itu memang dia didesain khusus. Karena dari nilai satuannya pun dia berbeda. Kalau nilai kabel kelistrikan itu satuannya volt ampere. Dia bertahan sekian volt, bekerja sampai maksimal sekian ampere. Akan tetapi kalau nilai daripada kabel speaker itu dia nilainya bukan volt ampere lagi, akan tetapi impedansi atau ohm. Bedanya di situ. Pun paham ya untuk masalah kabel. Jadi penentuan dari pabrik itu memang menganjurkan maksimal panjang kabel itu 12 meter. Tapi nek luwih dawa nggih gak apa-apa. Sesuai kebutuhan nggih. Wit kandhani tumbase kudu sing apik cak mboten kudu. Mampune tumbas sing niki nggih tumbas sing niku. Sok ben duwe rezeki pengen ganti diganti sing luwih apik. Mungkin kek moro-moro tuku nek kudu ngene mengharuskan ini itu uang nggih mboten kerja. Sing jane suweneng pun semangat bondo diklumpukne gawe son malah ra sida. Gak sida Mas kudune tuku alate kudu sing apik kabeh.
Ngoten nggih. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua lah iki lho. Iki nek gak mbek ngombe wedang kopi sik kaco. Pembahasan masalah mono stereo. Intinya kalau mono itu satu, kalau stereo itu pasti berbeda. Itu stereo. Ini harus diambil poinnya dulu. Poin penting daripada stereo sendiri itu apa? Stereo itu pasti beda. Kalau saya menepukkan tangan, ini mono. Tapi kalau dua tangan saya secara tidak bersamaan, ini bunyinya sudah berbeda. Inilah yang dinamakan stereo. Kalau cuman ini, mau dikasih berapa channel pun jangankan hanya 2 channel. Sampai kasih 10, sampai pen pote sampai digeduk nong ini, ngono mencang rene. Gaine sampai dipentokno equalizer totokno ngene pancet Mas. Karena sumbernya hanya satu. Jangan bicara untuk dimanipulasi dan lain-lain. Stereo ini bukan bahan mainan yang kita bikin sendiri untuk kita memanipulasi untuk membohongi pendengaran. Tidak bisa. Kalau yang namanya stereo itu kita bisa berbohong, bisa kita bohongin dengan cara mix. Aku dibacoki pabrik Mas. Pabrik bikin efek yang namanya stereo delay, stereo reverb, stereo chorus, stereo flanger. Itu semua ada timing sendiri-sendiri, jalannya tidak sama. Dan di antara kesemuanya itu kalau sudah berjudul stereo pasti tidak sama. Pun ojo deyel. Pondasinya dulu kita harus tahu. Mono itu satu. Dan pasti suaranya sama. Tapi kalau stereo itu suaranya beda. Ayo nek kurang percaya nih, niki jalur mikrofon saya ini silahkan di-split jadikan beberapa channel. Kalau tak ngomong, satu, no, pancet. Tapi nek niki volumenya podo, setelane podo, mike podo, kalau kalih Mas Jum ngomong, jiro lu, halo, no, mesti beda. Gini apa betul? Itulah hakikatnya yang dinamakan stereo itu sistem dan pondasi stereo sendiri itu di situ. Jadi bukan stereo itu asal dibikin untuk membuat sebuah panorama atau pemandangan yang terkesan itu ke sana, itu ke sini, tidak. Sampai bahkan yang namanya drum pun baru dari satu alat drum set. Niki sok dadi perang Mas. Kalau saya sebagai player kula ngadep mriko, sampean ngadep ke sini. Otomatis berkebalikan kan? Berbeda pandangan kan? Sedangkan yang namanya penpot sendiri itu adalah panorama potensio. Yang intinya untuk menggeser agar apa? Yang namanya pandangan atau suara yang kita dengar itu terlihat ada di semua sisi. Sedangkan yang bermain hanya satu orang. Hi-hat sebelah mriki, snare sebelah mriki, niki tom, niki floor, niki kick, niki simbal right, Chinese, mriki splash, mriki crash, mriki enten melih ozon. Dan lain-lain dengan berbagai macam jenis. Ini kalau saya dihadapkan sebagai player, nggih gak karepku dung, oh tom ini berarti kiri, deng. Tapi terus nek ditanya, tome kok ning kiwa Mas? Sedangkan orang penikmat umum itu menikmati dari hasil gambar, pasti dari depan. Ketika dari depan, kalau tom ini saya pukul, der saya sebagai player, ini ke kiri. Benernya menurut pemirsa, menurut teman-teman, ini kiri apa kanan? Kanan kan? Jadi untuk penentuan panorama itu sendiri, itu ada target, ada poin source-nya sendiri. Bukan hanya untuk mainan, apalagi untuk manipulatif. Tidak bisa.
Yang ada hanya apa? Suara terkesan seperti lebar, tapi suarane lo podo pancet. Mereka nutuk teng ini nggih teng suarane. Beda dengan suara piano yang memang benar-benar outputnya stereo LR, geret rueng ini secara otomatis penpotnya akan jalan, panorama akan berjalan dengan sendirinya. Karena di dalam electrical keyboard, di dalam mesin keyboard itu sendiri ada beberapa basic dan layer yang begitu banyak. Mulai dari jenis suara, sampai karakter suara, sampai penataan panoramanya, mulai dari left ke right atau dari kiri ke kanan, itu sudah ditata sedemikian mungkin oleh pabrikasi sana. Nah makanya harus pandai-pandai. Dalam artian jangan kita beranggapan bahwa oh seperti ini namanya seperti ini. Oh berarti kita sudah melakukan seperti ini, jangan. Yang perlu kita ingat bahwa di dalam audio, terutama di dalam basic sound system itu sendiri, itu ada pondasi yang kuat. Di mana sebelum kita mencurahkan apa yang kita inginkan, sebelum kita menanamkan atau kita itu menulis, menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, sebelum semua itu kita lakukan, basic kebenaran itu kita harus pegang terlebih dahulu. Agar supaya apa? Agar supaya apapun yang kita lakukan nantinya itu tidak keluar dari pondasi. Kalau berbicara masalah, mas saya seleranya ini, selera itu beraneka ragam. Dan yang namanya mixing itu tidak ada buku panduan harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Aku seneng tambor ini sing ngewenyes mas. Mboten enten wong nglarang. Akan tetapi basic suara daripada tamborin itu harus ada. Mungkin pengen suara wenyes kayak lali subwoofer ora dipotong. Itu gosok. Nah niku sing keliru. Jadi artinya harus tahu pondasi benarnya dulu, itu harus tahu. Sebelum kita melakukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita angan-angan itu kita surahkan terlebih dahulu. Agar nopo ibarat jalan niki mboten kesimpang siur. Mau dibelokkan kemanapun kita tetap tahu kebenarannya. Contoh seperti kabel itu tadi, kita pakai kabel panjang, kita tahu ini sebenarnya salah ini. Tapi bukan berarti kita tidak tahu kebenarannya. Iya memang ini salah, harusnya maksimal panjang kabel itu sekian. Penentuan dari pabrikasi sesuai standar kabel yang bagus. Tapi kalau segini terus gigit sakmene, duitku terus piro nggih tuku kabel tok. Niki dereng tuku box, dereng tuku loudspeaker-e, dereng tuku power amplifier-e. Nggih ra sida gawe sound mungkin. Jadi intinya apapun itu kembali ke poin ini tadi bahwa yang namanya basic atau pondasi itu wajib. Dan itu jangan sampai dianggap yang namanya Allah gak usah ngono ya muni. Memang tanpa menggunakan basic pun nggih tetap muni wong jenenge sound nggih. Tapi bedanya sound system dengan sound itu beda. Beda melih kalih basa niki anggen kula mriko salon niki bedane. Nek salon niki kados ngeten iki mlebu salon rambutnya ganti ini salon. Nek sound niku beda. Lah nek sound system berarti sound itu yang sudah memiliki basic pondasi sistem yang benar. Antara loudspeaker, power amplifier dengan DSP atau loudspeaker management system DLMS itu sudah memiliki satu kesatuan sistem yang sudah ditata sedemikian rupa. Seperti itu. Pun jelas? Oke. Monggo.